Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Mia Suci Lestari dengan NIM 2405102006 dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis dan revisi terhadap alur proses bisnis, yakni konsolidasi rencana investasi. Mulai dari versi awal hingga versi yang telah disinkronisasi sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis proses bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Oke, jadi langkah pertama kita buka dulu aplikasi Enterprise Architect-nya. Kemudian kita tunggu sampai aplikasi tersebut terbuka. Setelah itu kita open project. Terus kita buka project yang tadi, project yang sudah saya buat terkait alur proses bisnis dari konsolidasi rencana investasi. Ini adalah desain dari alur proses bisnis konsolidasi rencana investasi. Terdapat 5 aktor yang terdiri dari Menteri Keuangan, kemudian Komite Investasi Pemerintah, Kelompok Kerja Teknis, UKP, KIP, dan juga operator investasi pemerintah. Dan di sini ini terdapat suatu simulation atau bisnis proses simulation tentang konsolidasi rencana investasi. Ini bagaimana? Ini dari mana? Ini kita bisa dapatkan dari Toolsbox. Terus kita search aja simulasi. Terus nanti ada bisnis proses simulation. Terus kita di sini gitu. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat menjalankan atau mensimulasikan dari alur proses bisnis. Bagaimana cara mengaktifkannya? Cara mengaktifkannya tinggal klik 2 kali. Kemudian nanti di sini akan muncul waktu mengaktifkannya. Nah, di sini saya sudah dapat alur prosesnya. Sekarang kita coba untuk simulasi validasi dari proses bisnis ini, yang dimana nanti kita akan masukkan sebuah data di menu start. Kemudian data tersebut harus muncul dengan nominal yang sama di akhir proses atau end event. Gimana caranya? Caranya kita tinggal klik 2 kali di start eventnya, terus di kategori ini, diklik, terus kita masuk ke kategori. Di kategori ini kita pilih yang kontrol, kemudian yang parameternya trigger count, terus value-nya ini terserah. Kalian mau masukkan berapa terserah. Kalau di sini saya masukkan 30. Kalau sudah kita masukkan di sini, sekarang kita coba execute. Execute ini kita jalankan. Kalau sudah masuk ke execute, kita masuk ke run simulation. Kita klik. Biarkan dia mensimulasikan. Oke, di sini ini berarti udah jalan ya, udah aktif. Nah, seperti yang saya beritahu tadi, kita memasukkan data pada menu start event. Di sini saya memasukkan data 30. Kemudian mari kita lihat di end eventnya. Wah, ternyata end eventnya 90.
berarti ini terjadi kesalahan, entah itu di alur prosesnya atau di program saat menjalankannya. Mari kita lihat apa yang salah, mengapa nominal di end event tidak sama pada start event. Kalau begini tuh tandanya alur prosesnya itu terjadi bentrok atau terjadi penggandaan pekerjaan, sehingga hasilnya tidak efektif dan efisien. Mari kita analisis apa yang salah dari alur proses bisnis ini. Oke, ternyata setelah kita analisis, proses masuk ke gateway untuk membagi gateway ini untuk membagi alur berdasarkan jenis institusinya. Di sini ada BUMN. Ini menyusun rencana kerja. Mereka menyusun rencana kerja sebanyak 16. Kemudian BLU menyusun RUP-nya 14. Kemudian, kedua hasil ini dikompilasi dalam dokumen rencana tahunan atau RT yang kemudian dikonsolidasikan pada tingkat pusat. Nah, ini dikonsolidasikan pada tingkat pusat. Ini lalu selanjutnya dilakukan proses asesmen di sini. Namun, dalam proses ini ditemukan ketidaksesuaian logika kuantitatif, yaitu jumlah input awal yang harusnya 30 berubah menjadi output 60 saat memasuki proses konsolidasi dan asesmen. Hal ini menyebabkan pertanyaan, mengapa jumlah output lebih besar dari input? Kemungkinan penyebabnya tadi yang seperti saya katakan, duplikasi data atau pencatatan ganda yang ada di sini. Ini kan ada 3 alur proses yang dilakukan secara bersamaan di bagian koordinasi rencana investasi atau pemecahan satu rencana menjadi beberapa output. Lalu bagaimana perbaikannya? Perbaikan dari alur proses ini kurang lebih adalah kita mensinkronisasikan proses. Setelah dilakukan evaluasi, proses disinkronisasi agar lebih logis dan linear. Versi revisi proses kini berjalan sebagai berikut. Nah, bagaimana caranya agar bisa disinkronisasikan? Pertama kita tutup dulu run-nya. Oke, caranya itu di sini kita harus tambahkan lagi suatu alur atau suatu gateway yang bisa menampung di antara analisis bahan ini dan RIT ini agar tidak langsung dikerjakan secara langsung dari koordinasi dan rencana investasi. Caranya kita harus tambahkan gateway paralel ini. Gateway paralel ini berguna untuk menjalankan suatu proses atau lebih dari proses secara bersamaan. Kemudian di sini juga kita harus pisahkan atau kita harus kelompokkan antara BUMN dan BLU. Caranya kita tambahkan lagi gateway yang ini. Oke. Saya sudah buat versi revisinya di sini. Nah, ini dia versi revisinya. Di sini saya tambahkan gateway. Di sini Di sini sudah saya tambahkan gateway-nya. Kemudian di sini juga sudah saya tambahkan gateway paralelnya. Oke. Berbeda kan dengan yang awal. Kalau yang ini kan ketiga alur kerja ini langsung masuk ke sini. Kalau yang disinkronisasi, yang ini digabung dulu keduanya, baru kita masukkan ke alur selanjutnya. Ini juga sama. Oke,
Sekarang kita coba tes ya, apakah setelah sinkronisasi ini hasil input dan output sama. Caranya sama, kurang lebih seperti yang cara pertama tadi. Kita tambahkan dulu BPSIM atau Business Process Simulasinya. Kemudian kita masukkan juga di start eventnya ini. Configure sama, kita masukkan juga value-nya 30. Kalau sudah kita masukkan, kita coba execute atau kita coba run lagi. Nah, di sini start eventnya 30 ya. Kemudian di sini juga 16 tambah 14 itu hasilnya 30, sama dengan jumlah inputan yang awal. Kemudian kita masukkan lagi ke sini, 30 ini ke sini. Setelah itu data yang 60 ini dibagi lagi di sini dan di sini dan hasilnya 30. Jadi sama ya. Hasil awal dan juga hasil akhirnya sama. Oke, terbuktikan. Sedangkan yang ini tadi inputnya 30, akhirnya 90. Setelah adanya sinkronisasi dengan ditambahkan gateway paralel dan juga gateway, maka hasil outputnya juga sama seperti hasil inputan awal, yaitu 30. Oke. Jadi dengan perubahan ini seluruh alur proses menjadi lebih efisien karena tidak ada pemborosan dokumen atau waktu, dan juga lebih efektif karena seluruh rencana ditangani secara struktur sesuai jenis unit, dan juga lebih valid karena tidak terjadi perbedaan antara jumlah input dan output pada proses. Oke, itu ya. Sebenarnya kenapa ini kok harus ada gateway-nya juga? Kenapa nggak langsung ke sini? Itu nanti kurang lebih sama seperti tadi, akan terjadi error. Jadi kita tambahkan lagi aja gateway di sini dan juga gateway paralel di sini. Gateway paralel ini berfungsi agar bisa menampung atau menjalankan satu atau dua atau lebih dari kegiatan atau aktivitas secara bersamaan. Oke, benar ya. Ini inputnya 30 dan juga outputnya 30. Sebagai kesimpulan, proses bisnis konsolidasi rencana investasi yang telah dianalisis dan disinkronisasi kini memiliki alur yang jelas dan logis, serta memiliki konsisten dari awal hingga akhir dan dapat digunakan sebagai dasar simulasi atau implementasi nyata secara lebih akurat. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hasil analisis dan perbaikan ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan manajemen proses bisnis yang lebih baik ke depan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.